Yesus tidak mati diracun. Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan menjawab dalam Bingkai Indonesia Pancasila. Saya dikirimi tayangan seorang mukalab ya. Katanya Umi gitu, namanya Umi. Yesus mati diracun. Dia mengutip dari Mazmur berapa ya? Mazmur 69 ayat 21. Bahkan memberi makan racun dan mereka memberiku minum racun. Memberiku minum racun. Umi, buta huruf kamu. Umi, kamu buta huruf. Ya. Pak, sengaja membuat narasi mati diracun Yesus biar nemenin, Pak. Biar ada temennya. Temennya siapa? Lu katanya ada nabi yang mati diracun. Emang ada nabi mati diracun? Terus cari temen gitu. Yesus dibilang mati diracun juga. Buta huruf kamu Umi, ya. Ya, pendapat mukalab wedok yang sering dipanggil Umi ya, yang menyatakan Yesus itu mati diracun sama sekali tidak benar. Bahkan saya mengatakan kamu buta huruf ya. Memang mereka sengaja akan memberi minum dengan racun ya, yaitu anggur campur empedu dan anggur campur mur. Itulah racunnya. Ingat, tapi Yesus tidak meminumnya. Kamu buta huruf Umi ya. Kamu comot-comot ayat yang mengatakan Yesus pun diberi minum racun. Yesus tidak meminumnya. Jadi Yesus tidak mati karena diracun. Ngerti Umi? Sadar, kamu buta huruf. Markus 15 ayat 23. Diberi minum anggur campur mur. Itulah racunnya. Tapi Yesus menolaknya ya. Jadi valid Yesus tidak minum anggur yang campur mur itu ya. Ya, jadi Yesus tidak mati diracun. Dalam Matius 27 ayat 34, Yesus diberi minum anggur campur empedu. Itulah racun. Yesus tidak mau meminumnya. Jadi valid Yesus tidak mati diracun. Nggak usah cari temen. Ya, oh, itu ada nabi mati diracun. Kita cari temen. Yesus mati diracun. Buta huruf kamu. Ya. Ya, Yohanes 19 ayat 30, justru menjelang kematiannya Yesus minum anggur asam lalu menyerahkan nyawanya. Kan Yesus bilang aku haus. Ya, lalu sudah selesai, lalu Yesus minum, tapi bukan minum anggur yang dicampur empedu sama dicampur mur itu. Ya, di dalam Yohanes 19 ayat 30, justru Yesus berkata sudah selesai ya. Saudara, mur itu campuran untuk gaharu ya, di dalam mana ya? Ada itu Yohanes 19 berapa ya? 1939 ya. Yohanes 19:39 waktu menurunkan mayat Yesus, Nikodemus itu yang menurunkan kan Yusuf Arimatea itu ya. Terus Nikodemus itu membawa mur dan gaharu. Jadi mur dan gaharu itu untuk pengawet mayat lah. Itu dicampurin sama anggur lalu mau dikasih minum ke Yesus. Dan ingat, Yesus tidak meminumnya. Ya, dalam ayat-ayat tadi sudah saya jelaskan ya. Yesus tidak pernah ada Yesus mati diracun. Karena faktanya Yesus sama sekali tidak mau minum racun campuran anggur dengan empedu atau anggur dengan mur. Mur adalah termasuk golongan cairan pengawet mayat yang dibawa oleh Nikodemus di dalam Yohanes 19 ayat 39. Yang benar adalah Yesus mati karena disalib. Perhatikan, waktu akan dipatahkan kakinya, urutan di kiri, pas di Yesus udah mati. Jadi Yesus mati pada saat di tiang salib. Ya. Terus Yesus tidak dipatahkan kakinya, tetapi dua penjahat masih dipatahkan karena nggak mati-mati.
udah mau apa? Hari Sabat Sabat besar, yaitu Sabat adalah Sabat yang besar hari Kamis ya. Jadi Yesus disalib hari Rabu menjelang Sabat besar hari Kamis. Lalu nanti perempuan memberi rempah-rempah hari Jumat ya, lalu Sabat biasa hari Sabtu, Sabtu malam Yesus bangkit. Minggu pagi diketahuinya gitu. Ini sama saja dengan Yesus mati ya. Banyak orang membuat narasi juga Yesus mati. Emang Yesus mati berapa hari? 3 hari 3 malam. Itu di dalam Matius 12 ayat 40. Lalu kenapa kamu hari ini menarasikan Yesus mati? Apa kamu buta huruf juga? Tidak bisa baca Wahyu 1 ayat 18. Aku hidup selama-lamanya. Mati 3 hari kamu ingat. Lalu kamu berkuar-kuar. Ya, menghujat-hujat Yesus. Ya. Yesus mati 3 hari, bangkit sendiri apa dibangkitkan Allah? Bangkit sendiri iya, dibangkitkan Allah iya. Bingung tuh kamu? Ya. Ya. Yohanes 10 ayat 18, Yesus bangkit sendiri. Tapi kenapa Kisah 2 ayat berapa ya? Ayat 3 berapa? Mungkin 32 sekitar situ. Yesus dibangkitkan Allah. Jadi yang benar mana? Ya Yesus dibangkitkan Allah benar, bangkit sendiri benar. Sebab Allah itu ya Yesus sendiri. Gampang toh? Ya, Anda tanya ini kurang dari 1 menit ke HTD. Anda yang nggak pernah paham Yohanes 10 18 ya. Yesus mengambil nyawanya sendiri. Karena Yesus Allah. Yesus dibangkitkan Allah. Lah iya Allahnya Yesus kok. Ya. Demikian pula yang menarasikan Yesus mati diracun gara-gara pengen cari temen nih. Umi, buta hurufmu itu loh. Ya. Demikian pula yang lain juga yang menarasikan Yesus Tuhan kok mati. Ya, itu cuma 3 hari karena berkarya. Kadang-kadang saya menjawabnya gini, Allah menjadi manusia itu bukti bahwa Allah itu ada loh. Ayo, 4.300 agama di seluruh dunia, buktikan Allahmu ada dengan cara bisa jadi manusia. Bisa nggak? Nggak ada yang bisa, cuman Yesus tok. Jika Anda ketemu dalam dikuasai roh, dalam hikmat, dalam pewahyuan, lalu Anda ketemu sama Allah, yang Anda temuin siapa? Pasti Yesus. Agama apapun Anda, kalau Anda diizinkan di dalam roh, dikuasai roh, kamu bertemu sama Allah, sama Allah, pasti itu Yesus. Benar apa benar? Ya. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu Allah yang real, ada. Bisa dibuktikan, makanya dia bisa jadi manusia. Kamu selalu mengolok-olok Yesus jadi manusia. Sebab Allahmu nggak bisa jadi manusia. Coba kalau Allahmu bisa. Jadi manusia tentu ada tujuannya, yaitu untuk mengalahkan 2 kuasa dosa. Kuasa dosa hukum Taurat dan kuasa dosa waris. Nggak ngerti tau? Nggak ngerti. Lah nggak ngerti aja keluar-keluar. Umi. Ya. Ya, clear ya. Jadi tidak benar narasi yang mengatakan Yesus mati diracun, tidak benar ya. Gara-gara mau cari temen nih. Nemenin ya. Biar ada yang nemenin nih, ada yang mati diracun. Terus Anda menarasikan Yesus mati ya. Mbok kamu baca Wahyu 1 ayat 18, Yesus hidup selama-lamanya. Ini perkataan Yesus, aku telah mati, aku sudah pernah mati, lalu aku sekarang hidup selama-lamanya. Lalu kamu menarasikan Yesus mati ya. Allah menjadi manusia, kamu olok-olok, sebab Allahmu nggak bisa jadi manusia. Betul apa betul? Ya, betul apa betul? Kamu mengolok-olok Allah menjadi manusia sebab Allahmu nggak bisa jadi manusia. Tidak bisa membuktikan diri bahwa Allahmu ada. Kalau Yesus membuktikan diri, Allah itu ada. Makanya bisa jadi manusia. Ya. Rumit atau simpel itu nggak ada yang rumit. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Anda yang nggak paham nggak usah bikin narasi macam-macam ya. Umi, ya
Itu sebenarnya kamu pamer buta huruf. Ya, bikin narasi Yesus mati diracun ya. Ya, kamu cuman pamer kamu buta huruf. Yesus tidak pernah meminum. Ditawarin iya, mau diberi minum itu iya, tapi Yesus tidak meminumnya. Yesus jelas mati di salib. Yesus menyerahkan nyawanya ketika masih tergantung di salib. Ya. Ya. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila. Saling toleransi, saling menghargai. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.